Oke, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Video ini dibuat untuk membantu belajar IPA karena ada banyak waktu yang terpotong untuk libur ya. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas besaran pada cermin cekung. Setelah di sebelumnya kita membahas konsep pada cermin cekung. Nah, besarannya itu ada apa saja? Yang pertama ada jari-jari kelengkungan, itu biasanya pakai huruf R atau kadang juga ditulis dengan huruf M ya. Kemudian ada fokus, kemudian jarak benda. Jadi jarak benda dari depan cermin. Ya, jangan lupa cerminnya diberi arsiran biar kalian bisa bedakan ya. Nah, ini kalau seperti ini nih berarti ini cermin cekung karena bendanya diletakkan di depan cermin yang melengkung. Ya. Ini bagian dalam cermin ya. Kemudian SI itu jarak bayangan, HO itu tinggi benda, kemudian HI tinggi bayangan, M perbesaran bayangan. Kemudian formulanya itu adalah yang sering dipakai yang ini ya, seper F sama dengan seper So min seper Si. Sorry ini bukan min tapi ini adalah plus ya, seper So plus seper Si ya. Oke, kemudian M sama dengan atau perbesarannya Si per So atau Hi per Ho ya, Hi per Ho ya. Kita langsung ke soal saja dulu. Soal yang pertama, ada bayangan berjarak 60 cm dari depan cermin cekung dan dibentuk oleh bayangan berjarak 60 cm dari cermin cekung dibentuk oleh benda yang diletakkan 12 cm di depan cermin. Tentukan fokus dan jari-jari kelengkungan cermin cekung. Jadi yang kita ketahui di sini bayangan berjarak, berarti itu SI-nya. Kemudian benda diletakkan 12 cm, berarti SO-nya. Lalu yang ditanya fokus sama radius, pakai rumus yang mana? Yang ini tadi ya, seper F sama dengan seper So plus seper Si ya. Jadi seper F-nya sama dengan 1/12 ditambah dengan seper 60 ya. Seper F kita samakan penyebut dan pembilangnya. Berarti sini 60 bagi 12, 5 ya. 5/60 plus seper 60. Maka seper F sama dengan 6/60. Maka kita balik ya di situ F per 1. F per 1 sama dengan 60 per 6 ya. Jadi hasilnya adalah 60 per 6, F sama dengan 10 cm ya. Kita pakai satuan cm. Kemudian untuk radiusnya, radius itu kan 2 kali dari fokus atau jari-jari kelengkungan cerminnya 2 kali fokus. Jadi 2 kali 10 cm sama dengan 20 cm ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Benda setinggi 2 cm diletakkan 30 cm di depan sebuah cermin cembung. Sorry, ini bukan cermin cembung ya, ini adalah cermin cekung. Oke, ini cermin cekung ya. Jari-jari cermin adalah 20 cm, hitung jarak bayangan, tinggi bayangan, dan juga sifat bayangannya apa. Jadi yang kita ketahui, di cermin cekung ya, HO, tinggi benda 2 cm, jarak benda 30 cm, jari-jari kelengkungan cermin 20 cm, dan fokusnya setengah dari R, 10 cm. Yang ditanya SI, M, HI, dan juga sifat bayangan. Kalau kita lihat di sini, benda setinggi 2 cm diletakkan di 30 cm. Kita bisa langsung jawab ini nih, sifat bayangannya ini sebenarnya. Ya, kita bisa langsung jawab. Gimana cara memprediksinya? Ya, kita lihat nih, jari-jari kelengkungan cermin adalah 20 cm. Berarti fokusnya separuhnya kan 10 cm. Bendanya diletakkan 30 cm di depan sebuah cermin, berarti 20 kurang lebih ada di sini ya. Ini posisi dari si benda 30 cm. Ya, ini benda. Berarti kalau kita lihat bendanya ada di ruang 3. Nah, sifat bayangan di ruang 3 itu adalah nyata. Pasangannya nyata adalah terbalik. Nah, karena ada di ruang 3, dia akan diperkecil. Ya, nah, kita nanti prediksi apakah betul ya. Nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Oke, sekarang kita ke tadi ya, yang diketahuinya apa saja, kemudian yang ditanya jarak bayangannya. Kita pakai rumus yang ini ya, masih tetap ya. Oke, seper F sama dengan seper So plus seper Si. Sosis ya, biar gampang. Seper 10 sama dengan SO-nya adalah seper 30 plus seper Si.
Pindah ruas ya, 1/10 dikurangi 1/30 sama dengan 1/si. Kita samakan penyebut sama pembilangnya. 10 berarti di sini 3/30 dikurangi 1/30 sama dengan 1/si. 2/30 sama dengan 1/si. Balik nih, 30/2 sama dengan 1/1 ya. Si/1. Maka nilai dari SI-nya jelas ya di situ 30/2 sama dengan 15 cm ya. Saya hapus dulu biar ini cakep. Oke. Nah, kemudian sekarang Si-nya udah ketemu ya 15 cm. Ya, kemudian perbesaran bayangannya gimana? M tadi rumusnya adalah Si/So ya. Si-nya udah ketahuan 15 cm. SO-nya 30 cm. Berarti ini adalah setengah. Jadi M setengah. Ukurannya itu setengah dari semula. Berarti ini apa? Setengah dari semula. Ya. Kalau setengah dari semula, berarti dia akan menjadi lebih kecil ya. Setengah dari semula nih artinya. Maka sifatnya adalah diperkecil. Ya. Jadi sesuai ya tadi nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Lalu tinggi bayangannya berapa? Jadi M itu tadi kan selain Si/So bisa juga pakai Hi/Ho. Maka M dikalikan HO-nya sama dengan HI-nya. Ya, M-nya adalah setengah dikalikan dengan tinggi bendanya 2 cm. Sama dengan tinggi bayangan. Jadi tinggi bayangannya adalah 1 cm. Ini nilai dari HI-nya. 1 cm sesuai ya, dia diperkecil. Sifat bayangannya berarti nyata, kemudian terbalik, dan juga diperkecil. Kita ke soal yang nomor 2. Ya, ini nomor 1 bisa kalian post dulu, kemudian kalian pelajari. Terus soal yang nomor 2, benda setinggi 1,5 cm diletakkan sejauh 2 cm di depan cermin cekung yang memiliki jari kelengkungan 8 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran, kemudian tinggi bayangan. Ya. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui ada HO, SO, R, dan juga fokus. Kemudian yang diketahui banyak ya. SI, M, HI, dan juga sifat bayangan. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Bendanya setinggi 1,5 diletakkan sejauh 2 cm di depan cermin cekung yang punya jari-jari kelengkungan 8 cm. Ini 8 cm. Fokusnya 4 cm. Bendanya diletakkan di 2 cm. Oke, ini berarti adalah SO-nya ya. Kalau kita lihat bendanya ada di ruang 1. Sifat bayangan kalau benda di ruang 1 itu kan nanti maya, kemudian tegak, dan juga diperbesar. Jadi kita bisa langsung memprediksi sifat bayangannya ya. Oke, di sini ada keterangan maya. Gimana sih kalau cara ngitungnya? Kita langsung ke sini ya. Cari SI-nya. Rumusnya masih sama ya. Kita pakai yang 1/F sama dengan 1/So plus 1/F. 1/F-nya adalah 4 cm ya. 1/4 sama dengan 1/So-nya 1/2 plus 1/Si. Ya, pindah ruas 1/4 dikurangi setengah sama dengan 1/Si. Samakan penyebutnya, jadi 1/4 dikurangi dengan 2/4 sama dengan 1/Si ya. Jadi di sini minus 1/4 sama dengan 1/Si. Maka min 4 cm sama dengan 1/Si. Nah, minus itu artinya menunjukkan apa? Jadi dia kalau minus seperti ini jadi min 4 cm sama dengan SI ya. Minusnya itu adalah menunjukkan bahwa bayangannya itu adalah sifatnya maya ya. Maka perbesarannya M sama dengan Si/So ya. Min 4 cm dibagi dengan SO-nya 2 cm. Min 2. Jadi minus itu artinya maya. Jadi, maya dan juga 2 kali semula nih artinya ya. 2 kali semula. Berarti kalau 2 kali semula itu berarti
diperbesar. Berarti sesuai ya sifat bayangannya Maya. Maya pasti pasangannya tegak, kemudian diperbesar. Nah, kemudian tinggi bayangannya gimana ya? M tadi kan adalah hiperbo ya. Tinggi bayangan M dikalikan HO sama dengan HI. M-nya 2 kali semula dikalikan tinggi bendanya, 1,5 cm. Oke, berarti 3 cm sama dengan tinggi bayangannya. Jadi sesuai ya, diperbesar. Tadi 1,5, sekarang menjadi 3 cm. Berarti sifat bayangannya Maya tegak dan juga diperbesar. Oke, itu latihan soalnya. Di sini ada 2 latihan soal lagi. Silakan boleh kalian cermati. Nanti bisa kalian kerjakan sendiri sebagai latihan soal. Oke, semoga membantu dalam mempelajari cermin cekung ya. Selamat belajar.